kita baca Fatihah, ya harus dibaca Fatihah ya, sampai nggak baca Fatihah. Setelah itu memberikan motivasi agar benar-benar punya semangat untuk menghafalkan Quran sampai 30 juz. Tapi karena pandemi seperti ini online, sehingga pembenaran makhraj tahsinnya ini tidak bisa maksimal. Jadi meskipun kurang pas ya menurut saya, itu saya biarkan saja. Karena memang repot kalau kita tahsin lewat online, karena boleh jadi ketika kita benarkan itu terputus sambungannya atau sinyalnya tidak stabil, sehingga keakuratan kalimat huruf itu, sehingga kita online. Oleh karena itu saya berharap kalian meskipun demikian betul-betul dijaga kualitas ngajinya, dan kemarin beberapa teman kalian kalau ngaji juga tidak boleh cepat-cepat, sudah saya rem supaya tidak cepat-cepat. Alhamdulillah sebagian ada yang berubah, sebagian ya masih agak repot untuk merubah tradisinya. Saya harap kalian ini tidak menjadikan kuliah tahfidz ini sebagai beban kalian kuliah, tapi sebagai hiburan di tengah-tengah, di sela-sela kalian sibuk memikirkan, menuntaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, kalian harus bisa menikmati mata kuliah ini. Ya, jangan sampai khawatir tidak ada yang tidak lulus dalam mata kuliah tahfidz Al-Quran. Jadi ini adalah hiburan di tengah kesibukan. Itu harus dicatat. Ya, saya yakin kalau kita sehari 2 ayat, itu satu semester bisa satu juz, satu semester bisa 1 juz itu, menurut saya loh ya. Pasti bisa itu. Tidak apa-apa, setiap hari store ke saya tidak apa-apa ya. Yang penting pokoknya jangan sampai tidak hafal 1 juz dalam 1 semester. Ya, 1 hari 2 ayat. Kalau nggak 2 ayat, 1 ayat. Pasti selesai 1 semester. Yang penting setiap hari tapi ya. Nah gitu. Nah, saya kira itu ya, pengantar dari saya tentang mata kuliah tahfidz ini. Jadi jangan sampai menjadi beban. Gimana ini? Sudah nggak ada masalah? Saya sengaja memberikan kesempatan Zoom di awal karena kepingin mendengar bagaimana pengalaman kalian kemarin, apa yang perlu diperbaiki dan apa hal yang harus kita tingkatkan supaya kalian ini bisa maksimal dalam menghafalkan Al-Quran. Sudah aman saja ya? Tidak ada masalah ya? Beres. Supaya serius saya sedikit kasih motivasi sedikit ya. Dalam Al-Quran, jadi gini Rek, mahasiswa Usuluddin atau tafsir hadis IAT, itu banyak sekali yang menurut saya tidak mencerminkan sikap yang Qurani gitu ya. Bahkan jauh mengayak melambung tinggi, juga karakternya juga kurang mencerminkan. Oleh karena itu saya berharap dengan mata kuliah tahfidz ini kalian bisa mentadabburi Al-Quran, senang Quran, dengan sendirinya itu bisa membuat kita semakin lebih baik. Tentu manusia itu pasti akan mengalami ujian, guncangan ya, akan mengalami tempaan ya, atau mengalami angin yang kencang dalam hidupnya, itu sudah keniscayaan. Dan mungkin akan sedikit susah, stres, untuk gelisah ya, itu sudah manusiawi, tapi jangan sampai semua itu membuat kita menjadi rapuh. Gimana caranya Al-Quran? Sekarang saya mau kasih rumus ya. Rumusnya begini. Orang itu kalau sudah senang ngafalin Quran, biasanya senang mendengarkan. Dan orang kalau nggak hafalin Quran, kadang-kadang, biasanya loh ya, rata-rata, banyak tapi nggak semua, itu mendengarkan sudah males, jarang mendengarkan Quran. Yang didengar apa? Musik. Kalau nggak hafalin Quran, didengarkan Quran murojaah. Ya. Ya, tolong ini dinyalakan videonya, nyalakan supaya kita ini ada fungsinya pakai Zoom. Ya kalau nggak dinyalakan, kita di WhatsApp aja saya rekam, saya kirim kan. Ya supaya kita tahu mana mahasiswa wajah-wajah ahli surga ini, ya supaya tahu semuanya ini. Memang aktivitas Zoom itu sangat tidak cocok untuk media tahfidz Al-Quran. Jangankan yang lewat YouTube ya, kadang-kadang misalkan saya benturkan, ayo ini nggak benar misalkan. Belum tentu dia ketika ngulangi itu bisa benar lagi gitu. Dan itu juga bisa 3 kali, bisa lebih. Kadang-kadang yang santri di rumah itu kalau store itu sudah saya betulkan 2 kali juga masih belum tentu bisa ngulangi kan gitu. Ini yang offline atau yang online. Jadi saya juga
nanti akan masyarakat sekali, baik dari sisi waktu, mau makan satu orang bisa lebih dari, boleh jadi 15 menit itu. Itu satu kesalahan ya, atau enggak, bukan satu kesalahan, satu kali setor gitu lah. Kalau jumlahnya 40, 30 itu berapa? 5 jam ya, 3 jam lebih untuk hal ini kan gitu. Jadi ini juga tidak efisien memang. Jadi memang kalau untuk kuliah online itu memang tidak untuk tahfidz, tidak bisa. Jadi kalau ada orang itu dapat tahfidz online itu kayaknya kurang meyakinkan ya. Karena tidak bisa. Bahkan kalian sendiri kan merasakan ketika store tahfidz lewat WA itu sering kan diserahkan sekali, 2 kali, 3 kali kan gitu ya. Jadi oleh karena itu ya bagus lah daripada nggak sama sekali. Insya Allah mudah-mudahan kalian ini kalau saya harapkan meskipun di rumah kalau bisa ya, kalau memungkinkan mondok, kalau nggak mungkin mondok ya di hafalannya ke orang yang ahli di bidangnya. Salah satu ahli di bidang Quran itu cari yang salah satunya loh ya, bukan salah satu ciri ahli, cari guru yang teliti gitu ya, yang teliti tentang bacaan kita. Jangan sekedar menerima kebenaran hafalan, tapi juga menerima pembenaran dan perbaikan bacaan. Kalau bisa seperti itu, kalau nggak bisa mondok ya cari guru-guru terdekat. Kalau dulu pernah mondok, ini kemarin juga ada santri mahasiswa yang sudah mondok atau sudah hatam, tapi ngajinya subhanallah susah direm. Ya, dia remnya harus diganti kampas remnya itu. Jadi itu sering juga. Nah, ini juga perlu diperhatikan gitu. Nah, itu jadi saran saya kalau bisa mondok, kalau nggak bisa ya di pondok terdekat aja di dekat rumahnya, ya pulang seminggu sekali kalau bisa, kalau ada loh ya, atau di orang yang ahli di bidangnya tadi. Coba saya mau tadi saya belum selesai intinya di sini coba ya kalian, kalau ada orang, jadi kalau kalian merasa nggak senang mendengarkan Quran, ini hati-hati, ini tanda orang-orang yang kebaikannya sedikit. Dalam Al-Quran Allah berfirman gimana? Walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Andaikan Allah mengetahui dalam diri mereka kebaikan, tentu Allah akan memperdengarkan mereka. Jadi karena Allah enggak melihat kebaikan dalam diri mereka, sehingga Allah itu tidak memperdengarkan firman-firman Allah kepadanya. Gitu. Jadi kalau kita dikehendaki Allah baik, itu salah satunya kita senang mendengarkan Quran. Coba dites, orang yang senang mendengarkan Quran, senang loh ya, bukan kadang-kadang. Senang mendengarkan Quran ya, atau bahkan kecanduan mendengarkan Quran, itu orangnya biasanya baik. Nah, maka kalian ini juga menjadi standar. Nah, supaya kita itu senang mendengarkan, salah satu caranya gimana? Salah satu caranya adalah dengan menghafalkan Al-Quran. Itu metode yang paling bagus. Itu ya, dibuat rileks saja, jangan terlalu spameng, santai, satu ayat diulang-ulang, dinikmati ya pelan-pelan makhrajnya itu. Ya, jadikan Quran sebagai media kita untuk mendekatkan hati pada Allah. Itu aja, nilai gampang ya. Nah, karena manusia itu pasti akan mengalami tadi hempasan angin yang kencang lah. Kalau kamu nggak punya pegangan, wah itu bisa tersapu oleh angin itu kan. Kan kayaknya sudah banyak yang tahu, kemarin ada mahasiswa ya, mahasiswa itu mau bunuh diri di mana, di jembatan Suhat ya, Malang, itu sudah banyak yang tahu. Nah ini coba diwawancarai, Rek. Kalian nanti coba cari sampel orang-orang yang kepingin bunuh diri, tanya apakah rajin membaca Quran, jawabannya 99,999 tidak, atau jarang baca Quran. Tanya saja. Dan orang yang sering baca Quran, ngafalin Quran dengan tadabbur loh ya, dengan pelan-pelan. Anak strategi, orang-orang yang ngafalin Quran dengan pelan-pelan, tanya dalam hati mereka, sesebut apapun, apakah terlintas ingin bunuh diri, insya Allah tidak. Gitu ya. Jadi itulah bedanya antara orang yang Quran sama yang tidak hafal Quran. Jadi kalian besok kalau ada masalah, ya kok susah mengerjakan tugas, nggak ada ide, suntuk, bingung, sumpek ya, udah nggak usah ragu-ragu lagi. Kita wudhu, kita lawan kita baca Quran, pelan-pelan, dinikmati, dihayati, ya diresapi. Insya Allah, ya meskipun lambat laun akan menjadi reda, ini hati kita sama Allah diberikan keluasan.
Coba kalian lihat nanti ya di Sheikh Yusri Mesir. Nanti itu ada di YouTube banyak atau di Google ya. Beliau punya Facebook juga kayaknya. Beliau cerita, beliau punya tetangga di Kairo, di Mesir. Ya, di Kairo, di Mesir. Beliau ini tetangganya tinggal di lantai 4. Tetangganya ini berusia berapa? 65 tahun. Kalau kan berusia masih 20 tahun ya, atau mungkin 15 tahun ya. 20 lah ya, 20 tahun. Beliau tetangganya umur 65 tahun. Beliau kepingin wafat dalam keadaan hafal Quran. Hafal Quran di hafalnya sudah apa untungnya hafal Quran umur 65 tahun ya. Belum tentu dia bisa hafal. Akhirnya apa? Ternyata beliau umur 65 itu sudah mulai start hafal Quran. Umur 65 mulainya itu. Jadi bayangkan 65 itu kan loadingnya otak ya. Remote-nya otak itu ya umur 60 itu sudah banyak nggak bergairah macam-macam, yang makan sudah repot ya, jalan-jalan sudah nggak kuat, kena angin masuk angin ya, sakit apa sumuk gitu ya, panas, jadi serba repot orang begini ya. Minyak wanginya itu bukan kasih misik, minyak wanginya itu minyak tawon ya, sama balsem itu minyak wanginya. Yang disaku bukan minyak wangi tapi minyak balur. Ini 65 tahun mulai ngafalin Quran. Subhanallah. Ternyata beliau ini menghafalkan Quran selesai selama 3 tahun. 3 tahun selesai. Dan subhanallah umur 70 tahun beliau ini wafat. Quran ini lebih bagus daripada wafat nggak hafalin Quran. Jangan sampai kita ini wafat nggak hafal Quran tapi hafal sinetron. Wal'iyadzubillah. Ya, ini hati-hati. Jangan sampai kita ini tidak sampai hati rumah saja kalau tidak ada Quran itu angker seperti kuburan, apalagi hati yang tidak ada Al-Qurannya. Semakin susah, bukan semakin saya, semakin banyak perjuangan yang kita curahkan ke Al-Quran, maka semakin banyak anugerah nanti insya Allah yang akan kita dapatkan. Lu masih muda, masih kuat semua orang ya, masih banyak waktu longgar, nggak punya kewajiban, tanggungan, kecuali hanya belajar, maka gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kalau sudah jadi orang tua, menjadi suami, menjadi istri, menjadi bapak, ayah, oh ini tanggungannya macam-macam, ya bekerja, ngurusi anaknya, kalau jadi dosen ngurusi mahasiswa, mahasiswinya, ya kan, banyak apa masuliah tanggung jawab yang harus dilakukan. Kalian tanggung jawab satu, tanggung jawabnya apa? Belajar yang baik. Saat kesempatan ini tidak bisa didapatkan lagi, akan datang. Hanya datang pada saat sekarang ini 4 tahun ke depan. Kalau mau S2 ya silahkan. Saya kira itu untuk apa namanya? Untuk mukadimah ya dari saya. Terlalu lama nanti ini bukan mata kuliah bicara agama nanti. Ya, saya kira itu. Saya harap kalian juga, saya di YouTube saya itu ada beberapa materi ya. Seperti kayak bulatkan tekad menghafalkan Al-Quran itu ditonton Re. Siapa yang sudah menonton itu? Nggak apa-apa, nggak dosa, nggak masuk nilai Re. Cuma kepintahu saja, ada yang sudah lihat YouTube saya itu, bulatkan tekad menghafalkan Al-Quran. Ya, belum ada, alhamdulillah. Jadi saya kasih tahu ya, nganggur dengarkan itu Re ya. Nganggur dengarkan itu. Insya Allah motivasi buat kalian. Ada lagi judulnya itu tentang apa? Tentang menghafalkan Quran takut mendapat laknat. Nah, ini juga perlu dilihat. Ya Pak, saya lihatkan di YouTube ya. Saya tolong dijadikan saya share ya. Ini contoh aja, nggak lihat nggak apa-apa. Ini mungkin kan waktunya masih jam 8. Nah, jam 7, setengah jam, jam setengah 8 ya. Ini selesai ya, setengah jam nonton YouTube aja. Ini YouTube-nya ya, saya bukakan. Tentang Quran kira ya. Di playlist ini biasanya. Playlist ini di sini kajian sama masyarakat. Di sini ini juga ini buatkan tekad menghafalkan Al-Quran. Ini juga bisa cara menetralisir rumah dari aura negatif dengan Quran. Ini juga bisa
menetralisir hati, ya kan? Ini bicara ini bukan teori, praktek ini nyata ini ya. Ini lalu ada lagi. Nah, ini juga bisa menghafalkan Al-Quran takut mendapatkan laknat. Ini juga saya harap kalian bisa mendengarkannya ya. Memang YouTube itu lebih menarik kalau isinya hiburan. Kalau isinya serius-serius itu bukan YouTube tapi Zoom ya. Nah itu mata kuliah. Tapi kalian harus bisa merubah mindset, berusaha mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari media YouTube. Kalau dulu belajar itu kan ceramah itu kan bawa tikar ya, bawa snack, bawa makanan, bawa tengok. Sekarang kalau hanya di rumah duduk dengarkan sambil mantuk-mantuk sudah beres ya. Maka gunakan betul-betul media online ini untuk kebaikan kalian semuanya. Jangan lupa tadi hafal Quran satu hari coba aja 2 ayat, pasti bisa ya. Atau 1 ayat lah kalau panjang. Insya Allah bisa, nggak bisa. Allah itu hanya kepingin melihat kesungguhan kita, selebihnya Allah yang mewujudkannya. Ingat, kita hanya menunjukkan kepada Allah kesungguhan kita, dan Allah yang akan mewujudkannya, bukan kami yang mewujudkan, Allah. Ya, Ibnu Hajar itu sudah tahu kan Ibnu Hajar kan? Akhirnya dikasih Allah foto karena kesungguhannya, apalagi kalian. Ya, saya kira demikian. Subhanallah ini ya, semuanya sibuk murojaah ini, maka nggak sempat untuk bertanya. Pikirannya sudah Quran semua ini. Oke, kalau begitu kita akhiri. Semoga dimudah Allah. Ingat pesan saya, cari guru yang bagus, yang teliti, atau kalau bisa mondok di tempat-tempat terdekatnya. Jangan sia-siakan hidup kalian, dan jangan sampai dalam diri kita ini nggak ada kebaikan sehingga Allah tidak mau memperdengarkan firman-Nya kepada kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.